Hey yo guys. Oh maga sekalian tidak ada Mac. Meron guys. Eh, WCG. Tim si Depan. Jadi nih HP kalian dengerin ya. Mana suaranya dah? Hilang suaranya. Ah nggak jadi. 3D battery charging animation. Gua habis Metro. pulang. Ucap Royce. Karena Royce orangnya kepo, jadi dia pun turun ke bawah. Gua tadi itu. Bentar. Seketika ia terkejut melihat apa yang ada di situ. Di situ terdapat rumah-rumah village yang terbalik dan juga para villager yang terbalik. Beberapa detik kemudian ada sosok entity yang muncul. Dan entity itu selalu melihat ke arah Royce kemanapun Royce bergerak. Dan tiba-tiba saja Royce langsung dibunuh oleh entity itu. Dapat disimpulkan, kemungkinan besar entity itulah yang sudah memindahkan village Taiga itu ke bawah lapisan bedrock dan void. Yang kedua, Guys, gua habis pulang dari sekolah, aku kelas 2 ya. Ya. Kalian kelas berapa? Komen di bawah. Bukan. Cari emoji ini, ya. Cari emoji ini ya. Kalau kalian suka dari aku channel ini, Sida Fatir, ya. Subscribe, aku mau 3 juta rupiah, ya. Subscribe enggak? Aku tampal kamu semua. Selamat banget ya, aku itu bola video. Jadinya bisa aja, aku bisa sendiri banget. Rekamannya aku kayak suaranya kayak kecil kayak gitu. Ya kan aku kayak batuk ya. Tadi nggak tahu juga aku kenapa batuk. Gagal aku nangis. Bukan, bohong. terdapat rekaman yang menunjukkan seorang player bernama Rio yang bermain Minecraft Survival sendirian. Awalnya, ia bermain biasa dan tidak menemukan keanehan sampai player bernama Space Null masuk ke dalam world-nya. Karena Rio memang pernah meng-share servernya ke grup-grup Discord-nya, jadi ia tidak mempedulikannya. Namun keanehan muncul ketika ia sudah sampai ke lapisan diamond. Di situ Rio berhasil menemukan diamond. Namun secara tidak sadar, ia mengambilnya dengan wooden pickaxe. Tapi yang anehnya, diamondnya bisa ngedrop. Mengira itu adalah bug dari server Minecraft-nya, jadi dia pun mengambil diamond itu sambil keheranan. Setelah berhasil mengambil diamond dengan pickaxe kayu,
dia juga mencoba mengambil ore-ore lain dengan pickaxe kayunya, seperti iron ore dan gold ore. Di situ dia memanfaatkan bug servernya untuk memperkaya dirinya secara instan. Setelah merasa cukup akan ore-ore yang telah didapatkannya, Rio naik ke atas permukaan. Dan singkat cerita, Rio berhasil membuat rumah dari hasil miningnya. Meskipun dia belum menggunakan ore-ore bagus yang sebelumnya didapatkannya. Saat malam hari, Rio kembali ke rumah untuk tidur. Namun terdapat tulisan, kamu tidak bisa tidur karena ada entiti di sekitar sini. Jadi ia mencoba memeriksa keluar rumah. Namun saat membuka pintu, Rio dikejutkan oleh hal yang gak masuk akal. Karena ia seperti masuk ke dalam rumahnya lagi dan disertai tekstur darah yang memenuhi ruangan itu. Saat ia menghadap ke belakang, pintunya juga sudah tertutup. Rio mencoba tenang dan keluar kembali. Namun lagi-lagi, ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dan tekstur darah di situ semakin bertambah banyak. Karena Rio mulai pusing dengan kejadian yang menimpanya, jadi ia memutuskan untuk terus mengulangi kembali hal tersebut. Sampai akhirnya tekstur rumahnya benar-benar tertutupi oleh darah. Dan kemudian muncul sesosok entiti. Rio terbangun dari tidurnya dan lari panik keluar rumahnya. Ia berkeringat cukup banyak dan berpikir itu cuma mimpi. Atau memang kenyataan. Setelahnya, ada kabar buruk yang muncul dari keluarga Rio. Katanya, keluarganya menemukan Rio terbaring koma tidak sadarkan diri di kursi gamingnya saat sedang bermain komputer. Yang pertama, Final World. Terdapat dua orang teman baik sedang bermain Minecraft Survival bersama bernama Alden dan Untung. Mereka sudah mempunyai kapal besar yang berhasil mereka buat sendiri. Namun karena bosan, mereka memutuskan pergi mining dan menemukan mine shaft. Tapi anehnya, banyak oklok tinggi dan lava yang mengalir dari atas mine shaft itu. Mereka melihat-lihat tempat itu, dan tak lama kemudian, Alden merasa didorong oleh sesuatu. Yang ternyata itu adalah diamond ore yang muncul. Namun saat dihancurkan, tidak ada drop apapun. Mereka mengira server mereka sedang ngebug, jadi mereka merestartnya. Setelah direstart, ternyata bugnya masih ada. Dan lagi-lagi muncul diamond ore di belakang Alden. Untung mencoba menghancurkannya, tapi diamond ore-nya malah bertambah banyak. Karena semakin aneh, mereka hendak pergi. Tapi Untung tiba-tiba berada di atas dan mati karena terjatuh. Alden terpaksa mengambil barang Untung dan pulang ke kapal sendirian. Saat di kapal, Alden melihat Untung seperti terteleport-teleport ke sana kemari. Ia mengira mungkin Untung sedang mengalami gangguan internet, jadi Alden meletakkan barang Untung di dalam chest. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk tidur. Tapi anehnya saat bangun, langitnya masih malam. Di situ mereka berpikir bahwa servernya masih error. Karena mereka mulai bosan, mereka memutuskan untuk mengeksplor pada malam hari. Tapi yang anehnya lagi, di saat mereka berjalan, langitnya berubah menjadi siang. Dan mereka memutuskan untuk udahan aja karena servernya benar-benar lagi error. Tapi tiba-tiba mereka terteleport ke tengah-tengah 4 biome. Dan anehnya, biome-biome itu adalah biome Nether dan biome The End, tapi di Overworld. Saat Alden lagi fokus mengechat, dia menyadari kalau Untung sudah menghilang dan sedang meminta pertolongan lewat chat. Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Dan tiba-tiba saja Untung keluar dari server. Karena Alden penasaran dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Untung, jadi ia mengelilingi 4 biome tersebut. Dan di saat masuk ke dalam bangunan NCT, ia melihat Untung yang telah terbunuh. Dan saat Alden mendekati temannya, ternyata di belakang temannya ada sesosok entiti merah. Alden ingin kabur, namun ternyata entiti itu sudah ada di belakangnya.
dan di depannya juga ada. Dan tiba-tiba layar Alden berubah menjadi aneh, dan saat ia mengecek F5, ternyata ia sudah dikelilingi oleh entiti merah itu, seperti sedang dijadikan tumbal ritual. Yang keempat, Black Villager. Terdapat seorang player bernama Hody yang bermain Minecraft Survival setelah menonton creepypasta di YouTube. Awalnya, Hody bersenang-senang di rumahnya, lalu pergi ke desa villager. Sesampainya di sana, Hody berkeliling dan tidak sengaja menemukan villager yang tidak bergerak, bahkan tidak melihat Hody sama sekali. Seperti AI dari villager itu tidak berfungsi sama sekali. Tapi tak lama setelah Hody meninggalkannya, perlahan-lahan langitnya berubah menjadi gelap. Awalnya ia mengira Minecraft-nya error karena tidak menampilkan penampakan sore hari, langsung ke malam hari. Setelahnya, ia pergi ke atas gereja yang ada di village itu untuk melihat ada apa saja di village tersebut. Dan dari atas Get out, man! What? This guy got knocked out, bro! This is actually so fun. ke atas. Karena penasaran, ia mencoba mendekatinya. Namun saat mengecek ke rumah yang tadi, tidak ada villager itu. Dan tiba-tiba Hody terkena lightning yang entah dari mana. Karena takut, Hody pulang ke rumahnya. Tapi saat ingin tidur, tiba-tiba creeper spawn di depannya dan membuatnya mati. Hody merasa world-nya sangat unik dan tidak biasa. Jadi ia memutuskan untuk tetap bermain. Malam harinya, saat Hody respawn dan membuat tools, ada penampakan entiti terbang yang menyerupai kuyang. Ia merasa tadi mungkin hanya halusinasi dan tidak percaya kalau ada kuyang di Minecraft-nya. Namun saat Hody selesai mining dan hendak tidur di goa, ia kaget kuyang itu muncul lagi dan melewatinya. Hody panik dan berlari dari situ. Tapi ia malah keluar tepat di depan desa sebelumnya dan melihat villager berlari dengan kecepatan tinggi. Karena penasaran, Hody berkeliling di desa itu lagi untuk mencari villager tersebut dan berhasil menemukannya. Namun saat villager itu menghadap ke belakang, tiba-tiba villager itu berubah menjadi kuyang disertai efek blindness. Seketika Hody berlari dengan cepat dan bersembunyi. Karena Hody takut semua villager akan berubah menjadi kuyang, ia pun membunuh semua villager di desa itu. Tapi anehnya, villager-villager di sana mengeluarkan arwah. Ia merasa semua hal di village itu sangat seram. Jadi Hody memutuskan untuk kabur saja. Tapi dan ternyata nama villager tersebut adalah Black Villager. Hody menyimpulkan sepertinya maksud dari nama itu adalah villager yang menggunakan ilmu hitam. Yang keenam, Parasite Entity. Seorang player Indonesia bernama Malik sedang bermain Minecraft Survival sendirian di world-nya. Awalnya ia merapikan rumahnya dan kemudian memburu sapi-sapi di world-nya. Namun setelah selesai memburu sapi dan pergi berjelajah, ia nggak sengaja melihat player berbaju putih masuk ke dalam goa. Karena penasaran, Malik mengikutinya, tapi anehnya ia tidak menemukan player itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang muncul dari goa yang buntu itu. Sontak ia panik dan pergi menjauh dari sana. Di sekolahnya, ia menceritakan kejadian mengerikan itu ke teman-temannya. Namun temannya malah tidak mempercayai ceritanya. Sepulang sekolah, Malik melanjutkan Minecraft-nya lagi, merekamnya dan berharap bisa menemukan keanehan lain agar ia bisa membuat teman-temannya percaya. Ia mencoba pergi ke goa yang sebelumnya, tapi ia tidak menemukan sosok putih itu. Malamnya, setelah Malik pulang dari eksplorasi, ia tidak sengaja memencet tombol F5 dan malah menemukan sosok putih itu yang sedang melayang. Malik mencoba melihatnya sekali lagi, namun sosok itu sudah tidak ada. Di situ Malik pun panik
dan buru-buru pulang ke rumahnya. Saat hampir sampai ke rumahnya, Malik dibuat terkejut ketika melihat dua piramid yang muncul di dekat rumahnya. Ia mencoba melihat isi di dalamnya, namun ternyata tidak ada isinya. Setelahnya, ia kembali ke rumah. Namun Malik mendapati tulisan sainnya telah berubah menjadi entity was here. Dan saat masuk, ia kaget karena entity itu muncul lagi di jendela. Dan bahkan sekarang rumahnya dipenuhi oleh banyak cacing. Karena takut, Malik berlari sekencang-kencangnya lalu pergi ke dalam goa dan tinggal di sana. Namun saat Malik menambang iron, tiba-tiba iron ore di goa itu berubah menjadi lava. Dan ketika mencoba lagi, iron ore itu tetap berubah menjadi lava. Karena Malik kesal, jadi ia menjauh dari goa itu sekitar 1000 blok. Namun ternyata semua hal itu sia-sia. Yang pertama, Z-Cream. Seorang player bernama Thomas sedang bermain Minecraft dan baru saja membuat world baru. Saat itu, dia sedang menebang pohon pada siang hari dan juga memburu beberapa babi untuk dijadikan makanan. Setelah beres membuat rumah pada malam hari, Thomas ingin memasang jendela kaca, namun dia tidak memiliki pasir, sehingga dia memutuskan untuk pergi mengambil beberapa pasir untuk kacanya. Tapi saat Thomas kembali ke rumah, dia menemukan adanya kasur di rumahnya. Padahal sebelumnya, dia sama sekali belum membuat sebuah kasur. Melihat kesempatan itu, Thomas pun pergi tidur. Di keesokan harinya, Thomas pun memasang kaca di rumahnya. Setelah itu, Thomas berencana pergi mining untuk mencari iron dan juga redstone untuk membuat sebuah kompas. Saat ada di goa, dia mendapatkan beberapa iron di situ, juga beberapa redstone. Namun beberapa saat kemudian, ketika Thomas sedang berjelajah, tiba-tiba ia menemukan adanya sign yang bertuliskan "Here you go". Entah maksudnya apa, Thomas pun kebingungan dengan hal itu. Saat itu juga, Thomas mendengar adanya suara TNT yang meledak di dekatnya. Mendengar hal itu, ia pun bergegas pergi dari tempat itu. Setelah pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan adanya boneka yang berada di samping pintu rumahnya. Ia pun di situ sedikit panik dan langsung menghancurkan boneka itu. Kemudian ia lanjutkan untuk melihat keadaan di luar rumahnya. Saat ia sedang mengawasi, ia melihat ada zombie berdarah-darah yang sedang berlari sangat kencang, lalu membunuh zombie lainnya. Melihat kejadian itu, Thomas langsung keluar dari world-nya dan tidak memainkan Minecraft selama 2 bulan lebih. 2 bulan sejak kejadian tersebut, Thomas memutuskan untuk memainkan Minecraft-nya lagi dan membuat world baru. Alasan ia ingin kembali bermain Minecraft adalah karena ia mendengar rumor kalau Z-Cream telah bangkit kembali dan ia ingin membalaskan dendamnya. Thomas waktu itu spawn di village dan singkat cerita, ia telah memiliki iron pickaxe dan juga armor. Juga dia memburu beberapa domba untuk membuat sebuah kasur sebelum malam tiba. Setelah memasak beberapa makanan, Thomas pun pergi tidur. Di siang harinya, dia pergi mining untuk mencari beberapa diamond. Setelah mendapatkan banyak diamond, ia juga mengambil beberapa obsidian. Setelah itu lanjut membuat nether portal dan pergi ke nether. Ketika ia sedang berada di fortress, ia menemukan... Thomas pun langsung berusaha melawan entity itu. Namun sayangnya entity itu sangat cepat dan membuat Thomas sangat tidak berdaya. Yang keempat, The Lumber. Ada seorang player Indonesia bernama Pasa bermain Minecraft Survival single player dan spawn di biome jungle dan sedang mengambil beberapa pohon dan juga cocoa beans. Baru saja beberapa menit bermain, di situ Pasa langsung menemukan sebuah keanehan, di mana terdapat sebuah sign yang menuliskan bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Di situ Pasa mengira kalau itu hanyalah update baru yang diberikan oleh Mojang, karena Pasa tidak tahu menau tentang Minecraft versi terbaru.
Kemudian, Pasa memutuskan untuk pergi ke village karena ia ingin mendapatkan makanan. Di situ Pasa menemukan ada beberapa kentang di dalam chest salah satu rumah villager. Dari rumah villager itu, Pasa bisa melihat ada beberapa sapi. Namun anehnya ketika Pasa keluar dari rumah villager itu, sapi-sapi di situ sudah mati dan hanya menyisakan dagingnya saja. Dan di dekat situ, Pasa juga melihat ada rumah yang terbuat dari netherrack block. Setelah itu, Pasa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah netherrack itu, namun isinya kosong. Tapi saat Pasa keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba semua batang pohon di world-nya menghilang semua, bersamaan dengan village tadi. Ya, Pasa di situ telah terteleport. Pasa mencoba mengecek ke sana kemari untuk memastikan apa yang telah dia lihat. Ternyata memang benar, semua batang pohon di world-nya telah menghilang. Beberapa saat kemudian ada suara orang yang sedang menebang pohon di dalam rumah itu. Namun saat dicek, lagi-lagi tidak ada siapapun di dalamnya. Saat ia mengecek ke belakang rumah, ada entity yang nampak sedang menebang pohon. Pasa mencoba untuk memukulnya, namun Pasa malah dibunuh oleh entity tersebut. Setelah mengalami kejadian mengerikan itu, Pasa langsung keluar dari world-nya dan trauma bermain Minecraft. Namun teman kelasnya Pasa penasaran dengan hal tersebut dan terus-terusan mengajak Pasa untuk kembali memainkan world tersebut. Awalnya Pasa selalu menolak ajakan temannya yang bernama Roy itu. Tapi lama-kelamaan dia akhirnya juga penasaran sebenarnya entity itu siapa sih? Akhirnya Pasa pun menyalakan server Minecraft-nya di situs bajakan. Namun saat menyalakannya di situs bajakan itu, tiba-tiba di Windows-nya muncul notifikasi sebuah virus bertuliskan EY. Namun temannya berkata kalau hal itu akan baik-baik saja. Pasa masuk duluan ke world-nya dan semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Hanya ada daun di setiap pohon, tidak ada batangnya sama sekali. Setelah itu Roy pun join juga ke world-nya Pasa. Namun anehnya tiba-tiba semua batang pohon yang sebelumnya tidak ada langsung menjadi ada kembali. Mereka pun berdebat satu sama lain mengenai keanehan tersebut. Namun Pasa mengalah karena Roy baru aja masuk dan tidak tahu apapun mengenai batang pohonnya yang menghilang. Mereka pun mulai menjelajahi sekitaran rumah tersebut, namun mereka tidak menemukan apapun yang aneh sampai sore hari. Lalu temannya, Roy, izin off karena harus mengerjakan PR dan ingin tidur cepat. Roy pun keluar dari world-nya Pasa dan Pasa pun AFK sebentar untuk makan malam. Ketika Pasa sedang AFK, tanpa sepengetahuan dia, Minecraft-nya seperti sedang melawat ulang world-nya, lalu karakternya kembali ke posisi awal saat ia pertama kali di rumah netherrack. Ketika Pasa kembali dari AFK-nya dan mengecek Minecraft-nya lagi, anehnya batang pohonnya kembali menghilang. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba entity The Lumber muncul lagi dan sedang menebang pohon. Pasa menanyakan siapa entity itu, dan entity itu menghilang sambil menjawab, "Aku selalu mengawasimu." Kemudian muncul suara di belakangnya. Yang kelima, Claustro. Ini adalah cerita dari seorang anak sekolah bernama Benny yang suka sekali dengan hal-hal sempit. Bahkan di Minecraft-nya, dia juga membuat hal-hal sempit. Seperti rumahnya yang sangat sempit, kandang sapinya yang sangat sempit, dan sebagainya. Di saat itu, ia berencana untuk mencari Desert Temple dan struktur-struktur lainnya untuk mendapatkan beberapa diamond. Karena dia sangat malas mencari diamond dengan cara mining. Namun saat berjelajah lumayan jauh, dia malah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di situ ia seperti menemukan sebuah jungle temple yang sangat kecil dan sempit. Setelah menemukan jungle temple itu, ia mencoba bertanya ke teman-temannya dan juga grup komunitas Minecraft terkait jungle temple kecil yang ia temukan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Karena tidak ada yang tahu, jadi Benny memutuskan untuk melanjutkan Minecraft-nya sembari melihat-lihat jungle temple itu secara mendetail. Dan ternyata di jungle temple itu ada sebuah chest. Namun sayangnya isi chest-nya sangat mengecewakan.
Karena dia tidak puas, dia mencoba mencari struktur lain untuk ia looting. Dan nampaknya ia berhasil menemukan sebuah village. Jadi ia memutuskan untuk singgah sebentar, mengambil beberapa hay bale, dan kembali ke rumahnya. Karena Benny saat itu bermain Minecraft pada pagi hari, jadi dia terpaksa harus menyudahi permainannya dikarenakan ia harus berangkat sekolah. Saat di sekolah, ia pun menceritakan penemuan jungle temple-nya ke teman-temannya. Dan teman-temannya menjadi penasaran dan ingin main ke rumah Benny untuk melihat hal itu. Sepulang sekolah, Benny pun mengajak teman-temannya untuk menyaksikannya bermain Minecraft survival-nya. Namun saat spawn, anehnya Benny dan teman-temannya dikejutkan dengan tempat spawn-nya yang berada di kurungan Iron Golem. Benny pun keluar dari kurungan itu dan mencoba mengecek outpost di dekat situ. Di dalamnya sungguh terasa aneh, karena tidak ada satupun villager. Dan saat Benny sampai ke lantai teratas, di sana ia melihat ada sebuah chest dan sebuah outpost kecil. Benny dan teman-temannya pun terkejut saat menemukan struktur kecil itu. Ia pun mengambil isi chest itu dan bergegas mencari rumahnya. Tapi saat ia keluar dari outpost, ia nggak sengaja melihat seekor domba yang mati karena sweet berries. Sungguh konyol, kata Benny. Setelah kejadian-kejadian yang menimpanya, Benny berpikiran bahwa sepertinya di world-nya ada banyak sekali struktur-struktur kecil. Jadi ia memutuskan mencari struktur kecil yang lainnya. Dan benar saja, lagi-lagi Benny dan teman-temannya dibuat terkejut dengan penemuan struktur kecil. Kali ini adalah Desert Temple kecil. Tidak hanya Desert Temple, ia juga menemukan Ocean Monument kecil dengan beacon di atasnya dan juga Nether Fortress kecil. Setelah menemukan struktur kecil di Nether, Benny pun memutuskan untuk kembali ke Overworld. Namun saat ia kembali, bukannya kembali ke portalnya, ia malah berada di dalam labirin obsidian dalam air dengan seluruh itemnya yang menghilang. Dengan bantuan teman-temannya, untungnya Benny bisa keluar dari labirin itu dengan selamat. Tapi ternyata di bawahnya hanya ada void. Namun sesaat sebelum ia mati karena void, lagi-lagi ia diteleport ke sebuah kurungan bedrock prison yang kecil. Sepertinya di situ, ia harus memecahkan teka-teki bedrock prison sebelum lava di situ berhasil membakarnya. Ia hanya mendapatkan 8 wooden tools, 3 stick, 4 iron tools, 4 iron armor, dan coal di dalam furnace. Karena dia memiliki teman yang sangat pintar, jadi dia bisa menyelesaikan teka-teki itu dengan mudah. Yaitu menumpuk chest, furnace, dan crafting table, dan yang terakhir, meleburkan item-item ironnya menjadi biji iron. Dan setelah itu, membuat lantern untuk sampai ke tingkat teratas dari bedrock prison itu. Sesaat setelah Benny menyelesaikan tantangan itu, muncul entity bernama Claustreus yang mengechat. Selamat, kamu telah berhasil melewati semua tes. Saya akan keluar sekarang. Dan dengan ini, setiap kali kamu membuat bangunan yang sempit, pasti kamu akan mengingatku. Dan setelah itu, entity itu pun keluar dari world-nya Benny. Yang kedua, Hill Town. Cerita ini dialami oleh Bill, seorang anak SMP yang baru aja dibelikan orang tuanya tablet baru karena berhasil mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Game pertama yang ia coba mainkan di tabletnya adalah game Minecraft. Saat itu, ia bermain dan langsung spawn di village. Tapi anehnya, di village itu ada sign yang menandakan bahwa village itu bernama Hill Town. Tepat di sebelah kanan dan kiri sign itu juga terdapat 2 goa. Setelah itu, Bill memutuskan untuk mengubah game modenya ke kreatif supaya ia bisa terbang dan menyusuri village itu. Setelah dilihat-lihat, village-nya tampak normal-normal saja. Saat Bill memasuki salah satu rumah villager, Bill menemukan sebuah chest yang isinya terdapat diamond sword dan diamond helmet. Karena Bill saking senangnya, jadi dia men-screenshot apa yang dia dapatkan di village itu dan membagikannya kepada temannya. Ia teringat kalau di awal ia menemukan sign dan 2 lubang cave. Jadi Bill pergi ke sana. Namun saat mau masuk ke cave di sebelah kanan, terlihat ada hal yang mengejutkannya.
berpikir itu hanyalah glitch dari tekstur villager, jadi Bill tidak mempedulikannya dan langsung masuk ke dalam cave. Ketika Bill berada di goa, ia mengubah game modenya ke survival supaya gameplay yang dimainkannya semakin menarik. Namun Bill sadar kalau health bar-nya malah hanya tersisa 3 health bar doang. Awalnya ia sempat panik, tapi karena merasa bisa mengisi darah menggunakan roti dari Hey Bill di village, jadi Bill melanjutkan mining dan mendapatkan beberapa call. Namun anehnya saat Bill mengecek inventorinya, dia melihat ada 1 diamond di inventorinya. Padahal sebelumnya Bill tidak pernah mendapatkan diamond sama sekali. Malamnya Bill keluar dari goa, mencari rumah villager yang ada kasurnya, dan berniat tinggal untuk sementara waktu. Setelahnya, Bill langsung mengusir villager yang sedang tidur itu. Akan tetapi, saat sedang tidur, tiba-tiba tulisan di Minecraft-nya berubah menjadi 1/2 player sleeping. Dan saat Bill bangun, ada villager menyeramkan yang berteriak dan melihat ke arahnya dari balik jendela. Setelah melihat hal itu, Bill beranggapan kalau villager yang dilihatnya adalah nyata, bukan sekedar glitch biasa. Ketika Bill sedang kabur, ia tiba-tiba mati tanpa alasan yang jelas. Dan saat ia spawn, anehnya ia spawn di tempat awal. Bill melihat kalau 2 cave yang di awal tadi ia lihat, kini telah menghilang. Karena merasa ada yang tidak beres dengan wall-nya, Bill keluar dan membuat wall baru. Namun ketika spawn, Bill terkejut. Tempat spawnnya masih sama dengan wall sebelumnya. Dan tiba-tiba muncul banyak evoker fights dan petir di wall itu. Bill terkejut dengan hal itu dan langsung keluar dari wall-nya dan memutuskan untuk bermain multiplayer saja. Namun lagi-lagi, Bill dikagetkan dengan semua nama servernya berubah menjadi Hilltown. Karena tidak ada pilihan lain, Bill masuk lagi ke World Hilltown-nya. Namun sekarang semua rumah village-nya telah tiada dan anehnya di inventorinya ada beberapa item asasia. Di daerah sekitar village itu hanya ada dropan stick dan juga sapling. Kemudian ketika Bill sedang berjelajah sedikit, dari kejauhan Bill melihat sesuatu. Saat dilihat dari dekat, Bill kaget. Ternyata itu adalah villager menyeramkan yang sedang digantung. Yang keenam, The Warper. Seorang player bernama Kasih 14 yang bermain Minecraft seorang diri menemukan kegagalan aneh di dalam world-nya. Sudah 2 hari ia bermain di Minecraft, tapi ia selalu menemukan chat yang... At times like this, use Ibis Paint's animation function. With this function, you can easily Make the best pancake art, you win $1,000. Today we're competing in a satisfying pancake art competition. We'll be making membuat karakter film, emoji, dan banyak lagi. Dan di akhir video, barang siapa panekuknya paling bagus memboyong $1.000. Dan yang kalah terpaksa dihajar dengan 100 panekuk. Tapi kita mulai dengan hewan. Maaf, dengan pakai adonan pancake warna-warni di belakang, kami mau bikin seni pancake. Aku harus pilih hewan? Ya udah, apa rahasia? Bilang, ya sudah aku bikin axolotl. Yang di Minecraft? Yang di Minecraft. Aku bikin harimau. Biasa bang, harimau seram. Aku butuh hitam buat garis, oranye buat loreng. Aku butuh pink. Ayo bikin garis. Oh, mulai. Pelan. Udah jadi, mantap. Ini belum mirip harimau, tambahin telinga. Pelan. Bro, kalau salah harus dibuang. Gak ada tombol batal. Telinga udah. Ayo selesaiin. Oh, ternyata ini susah juga. Udah selesai. Apa itu? Itu axolotl. Coba tiru. Yo. Coba tiru suara axolotl. Aku bikin detail hitamnya dulu, abis itu alis. Tahu siapa lagi yang punya? Capsy Kuli. Bro, lihat ini, lihat. Keren, kayak kucing. Itu persis yang orang suka.
Oke, hidung. Ini putih buat matanya. Aku tambahin pink ke axolotlku. Ben, kalau menurutku axolotlku lebih lucu dari harimau. Pas ini dibalik, kamu bakal lihat ini keren. Lagian axolotl bisa dipelihara, harimau kan nggak bisa. Pasti bisa. Oke, lanjut tambahin warna pink. Pas dibalik nanti, nggak mungkin bakal bagus. Ini bakal keren banget dan yang jelas enak juga. Ini dia, coklat muda. Oke, tambahin hiasan ungu. Yang benar. Iya, Yang benar. Aku kentut tapi benar. Itu rasanya enak. Benar. Aku mau juga. Ayo lanjut, tambahin oranye. Yang ini jadi sentuhan akhir. Oke, tuang oranye. Dan selesai. Saatnya dibalik, aku nggak sabar. Oh ya, ini bagian keren. Ayo tos. Kita bakal lihat gimana hasil pancake-nya. Kamu duluan. Oh, aduh. 3, 2, 1. Boom. Yo, bagus banget. Lihat tuh. Wow. Oke, aku. Susah. Gak. Tuh, lihat Kak. KFC Chef. Tuh, Kak. Dia gosong. Harusnya pink. Punya aku aman. Oke, tenang. Ada axolotl yang seperti ini. Kami bikin pancake tergila hari ini. Masuk koleksi. Semoga aku gak makan ini. Di akhir nanti, meja ini bakal penuh desain pancake tergila. Lalu undang juri buat milih juaranya. Yaitu aku. Oke, tau nggak? Masih banyak pancake lagi. Dan berikutnya, Super Mario. Ini aku, Luigi. Kamu bikin Luigi? Ya, Luigi lebih keren dari Mario. Jelas enggak. Kamu siapa? Mario. Maksudnya Mario terbaik. Gak tahu, tapi yang hijau lebih keren. Waktu mulai, ayo bikin topi Mario. Oke, aku mau bikin muka Luigi. Oke, jangan berantakan. Kayaknya berhasil. Agak. Ini lumayan. Lihat deh. Siapa itu? Itu Luigi. Itu kayak jamur. Mario punya muka bulat. Oke. Hidungnya besar, bikin lingkaran besar. Dia punya kumis. Kamu niru. Kamu yang niru. Aku agak ragu sama pancake-ku. Apa itu? Kok nanya ini Mario? Tambahin garis, pas sudah diwarnain, bakalan bagus. Oke, Luigi punya L di topi. Bukan karena dia bakalan kalah, kamu mau bilang gitu kan? KL untuk Luigi. Mario punya M buat Mario. Kok bukan W? Aku putar dan jadiin W. Oke. Bikin L. Sip. Topi Mario merah, tuang merah. Aku pakai hijau karena topi Luigi hijau. Wah, ini bagus banget. Isi semuanya. Bisa ketumpahan. Bro, kamu salah terus. Ya, mungkin. Kuncinya presisi. Berantakan. Oke, sekarang kulit Mario. Pakai warna ini, terus isi. Matanya biru. Sip. Tambahin putih di topi. Tambah coklat. Ya, lihat Ben, lihat teknik yang aku pakai. Aku lagi pakai teknik pancake super presisi. Tapi kumisnya kena. Jangan lihat itu. Aku penasaran banget gimana pas dibalik nanti. Pasti keren. Ayo isi mata Mario. Oke. Yo, jadi Mario. Cepat. Jangan teriak-teriak. Oke, terus pakai merah buat lidahnya. Saatnya dibalik. Kamu duluan. Semoga hasilnya bagus. Aku gak tahu. 3, 2, 1.
Oke, aku. Iya, aku Mario. Oke, 3, 2, 1. Luigi! Ya, aku kebalik. Malah mirip jam. Gak, kacau banget, bro. Itu bukan jam, harusnya L buat Luigi. Atau L buat loser. Secara teknis, kebalik. Pas juri lihat pancake kita, mereka pasti sadar. Gak juga. Pancake Super Mario kami selesai, masukin ke koleksi, terus lanjut. Aku Mario. Seenggaknya aku punya jam. Lihat pancake ini. Mending aku. Aku lebih bagus. Kamu tahu, yang kalah di akhir nanti bakal ditampar 100 pancake. Jangan kalah. Ya, pasti sakit, tapi tenang. Yang jelas bukan aku. Ya udah, saatnya bikin pancake yaitu emoji. Emoji keren banget. Pilihannya banyak. Bikin emoji apa? Aku mau bikin emoji keren dengan kacamata hitam yang keren. Kamu ngerasa keren? Begitulah. Kalau aku bikin emoji jatuh cinta, Yang sering kamu kirim ke aku. jangan bilang. Oke, ayo kita mulai bikin. Dimulai dari lingkaran besar karena emoji itu bulat. Itu yang aku bikin. Kamu jiplak. Ya, Itu namanya curang. enggak, aku pakai otak. Nggak perlu, bebas aja. Aku bikin hati dulu, baru lingkaran. Dan yang pertama di sini. Wah, emojinya bakal gede. Lihat deh, lingkarannya sempurna. Tambah kacamata hitamnya. Oke, 3 hati selesai. Sekarang satuin pakai lingkaran besar. Nggak boleh gagal. Ini Jangan sampai salah. Itu bukan lingkaran. Oke, santai. Kacamata. Siapa yang lebih bulat? Punyamu. Ya, aku. Sip. Sekarang bikin mata lucu. Lihat matanya kayak. Garisnya selesai. Sekarang isi hati dengan merah, terus kasih kuning dan selesai. Mau dibantu? Enggak. Wow, aku gak pakai merah, bakalan jelek. Tapi, Aku nggak mau buang-buang merah, perlu buat ini. tapi aku nampung hati kamu. Lupain aja. Indah kayak kamu. Emoji ini bikin aku baper. Lihat hati-hati kecilnya. Sekarang bikin mulut. Emoji ini lagi senang, sama kayak aku. Kami selalu senang. Yo. Sekarang bikin garis gigi. Yo. Terus bikin lidah. Yo. Goes to Messi, shoots. Messi, great turn. He looks forward. Messi returns. Messi, still Messi, shoots. Goal! Lionel Messi. This is football. Bikin lidah. Yo. Oke, sekarang kita isi sama warna. Iya. Emoji ini bikin aku baper. Lihat hati-hati kecilnya. Sekarang bikin mulut. Emoji ini lagi senang, sama kayak aku. Kami selalu senang. Yo. Sekarang bikin garis gigi. Yo. Terus bikin lidah. Yo. Oke, sekarang kita isi sama warna. Oke, isi dari lidahnya. Tambahin merah. Pam. Oke, sekarang hitam. Oke. Dan terakhir kita tuang kuning. Emoji itu kuning, jadi ini penting banget. Butuh kuning banyak. Kita harus isi semuanya. Oke, bagus. Mantap. Sini, aku bantu. Yo, makasih. Segitu aja. Dikit banget. Saatnya dibalik. Ayo. Bagian favoritku. Ayo, Oke. duluan. Tuh, dia kenapa? Temanku agak gosong. Semoga aku enggak. Tuh, enggak. Bentuknya emang enggak bulat, tapi enggak gosong. Bro. Lihat.
juri yang tentuin pancake favorit, aku suka banget pancakeku. Udah, Pancakeku kayak kelamaan berjemur di pantai. masukin ke koleksi pancake kita. Woo! Oke, ayo. Apa itu? Sejauh ini lumayan. Nggak nyangka ini adalah pancake bisa dimakan. Yang itu gak bisa. Itu Oh my god. Gua sekalinya sejam aku malah video. Dulu sempat bingung gimana cara mainin gamenya, dan sekarang udah ada 19 episode gua mainin ini. Nama gamenya Minecraft. Jadi sekitar bulan Agustus 2024, gua coba beraniin lagi mainin game ini dan mempelajarinya pelan-pelan. Berawal dari pengenalan game, mempelajari mekanik-mekaniknya sampai bikin rumah pertama. Itu semua gua coba kuasain di episode pertama. Terus biar makin jago, gua juga cobain bikin kebun dan peternakan di episode kedua. Lalu petualangan di game ini semakin menegangkan ketika gua diharuskan untuk masuk ke gua bawah tanah buat mencari material langka seperti copper, gold, dan iron. Semua material tadi yang aku sebutkan itu penting banget untuk keperluan upgrade peralatan, senjata, sampai armor. Pada episode ini gue jadi paham juga, semakin dalam kita menggali, semakin berpotensi juga kita nemuin material langka seperti diamond. Setelah itu gue coba beraniin eksplorasi lebih jauh lagi. Pada episode ini gue baru sadar ternyata dunia Minecraft tidak hanya dataran hijau aja, tapi ada juga dataran padang pasir, dataran bersalju, hutan lebat, sampai gue nggak sengaja nemuin tempat seperti kutub utara. Dan episode akhir-akhir ini gue udah cobain berpergian ke dunia Nether lewat portal. Gue juga udah cobain ngelawan Warden, sampai yang terakhir itu gue mencoba membangkitkan monster bernama Wither di episode 19. Karena sudah banyak tempat yang udah gue jelajahi dan gue cobain, ntar pas episode 20 kayaknya ini akan jadi episode terakhir petualangan gue di dunia Minecraft, terutama di save game gue yang ini. Karena gue berencana mengakhiri perjalanan gue di dunia Minecraft ini dengan cara mengalahkan Ender Dragon. Jadi pantengin terus channel aku, nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan live streaming episode terakhir gue di dunia Minecraft. Dulu sempat bingung gimana cara mainin gamenya, dan sekarang udah ada 19 episode gua Lelas. Baru dari Rexona. Selain Cathy, bisa dipakai di 15 titik tubuh. Dari kaki Gak mau. Kali ini yang akan lonceng, mana lonceng? Ini lonceng aktif. Iya, subscribe ya channel Sudaipan Live Stream ya. Nah,
Halo semuanya, akhirnya guys, aku kembali. Suaraku ada nggak sih? Cek, guys, suaraku kedengaran nggak guys? Suaraku kedengaran nggak? Halo. Memastikan dulu sih ini. Suaraku ada nggak? Denger bang. Denger ya? Oke. Kan memang nggak live streaming guys, takutnya pengaturan suaranya berubah nih. Jadi sembari aku betul-betulin dulu ya. Makasih ya guys, subscribe channel aku ya. Udah bisa yang horor, udah 50 atau semua dari dia ya. Kita nonton John Bruce, apa ya, Verity. Belum juga sih nonton Verity. Ini Verity yang ini, yang kuning-kuning ini. Saya sistem saja ya aku. Maaf sekali aku nggak bisa nonton. Battery charging animation. Udah ya guys. Udah. Itu kodenya elo.